Dongeng Anak Indonesia, kumpulan dongeng inspiratif anak hebat. Bawang merah, bawang putih. Kisah penindasan Ibu Tiri. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang tenang dan subur, hiduplah seorang gadis baik hati bernama Bawang Putih. Ia dikenal lembut, rajin, dan selalu tersenyum walaupun hidupnya tidak seindah senyumnya. Bawang Putih seorang piatu. Ibunya sudah meninggal. Ia tinggal bersama ayahnya, seorang pedagang yang sering berpergian. Karena kasihan kepada anaknya, Bawang Putih sering sendirian di rumah. Sang ayah menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki anak perempuan bernama Bawang Merah. Awalnya, kehidupan berjalan baik. Ibu tirinya memperlakukan Bawang Putih dan Bawang Merah sama baiknya. Akan tetapi, tak lama ayah Bawang Putih meninggal. Sifat asli Ibu Tiri dan Bawang Merah pun mulai terlihat. Ibu tirinya bersikap sangat pilih kasih. Semua perhatian dan kasih sayang diberikan kepada Bawang Merah, anak kandungnya. Sementara Bawang Putih, anak tirinya, diperlakukan seperti pelayan. Bawang Putih seperti pembantu di rumahnya sendiri. Setiap hari, ia harus menyapu, mencuci, memasak, dan melakukan semua pekerjaan rumah. Sementara Bawang Merah hanya bersantai dan bersolek. Ia manja, pemalas, dan sering bersikap kasar. Setiap hari, sejak pagi Bawang Putih sudah mengerjakan pekerjaan rumah. Ia menyapu halaman, memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah. Sementara itu, Bawang Merah enak-enak terlelap di tempat tidurnya yang empuk. Ia jarang membantu pekerjaan rumah sedikit pun. Meski sering dimarahi tanpa alasan, Bawang Putih tidak pernah membalas. Ia memilih bersabar dan tetap berbuat baik. Suatu pagi, Ibu Tiri menyuruh Bawang Putih mencuci pakaian di sungai. Di antara pakaian itu terdapat selendang kesayangan sang Ibu Tiri. Dengan hati-hati, Bawang Putih mencuci satu persatu pakaian tersebut. Ia tidak ingin membuat kesalahan. Namun tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Selendang itu terbang di bawah angin, jatuh ke sungai, lalu hanyut terbawa air. Bawang Putih panik dan hampir menangis. Ia tahu ibu tirinya pasti akan sangat marah jika selendang itu hilang. Tanpa ragu, ia menyusuri aliran sungai, berharap bisa menemukan selendang tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat sebuah gubuk kecil di tepi hutan. Di depan gubuk itu, seorang nenek tua sedang duduk. Wajahnya keriput, namun tampak ramah. Bawang Putih bertanya dengan sopan, apakah nenek melihat selendang yang hanyut? Nenek itu tersenyum dan mengangguk. Ternyata selendang tersebut memang ditemukan oleh sang nenek. Namun, ia meminta Bawang Putih untuk menemaninya terlebih dahulu sebelum mengembalikan selendang. Bawang Putih menyanggupi permintaan itu dengan tulus. Ia membantu memasak, membersihkan rumah, dan merawat kebun nenek. Selama di rumah nenek, Bawang Putih bersikap sangat sopan dan rajin. Ia juga tidak pernah mengeluh meskipun pekerjaannya banyak. Nenek itu merasa sangat senang. Ia jarang sekali mendapat teman yang sebaik dan setulus Bawang Putih. Setelah beberapa lama, nenek mengembalikan selendang tersebut. Ia juga memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih.
Di depan gubuk terdapat beberapa buah labu besar dan kecil. Bawang putih dipersilahkan memilih satu. Dengan rendah hati, ia memilih labu yang paling kecil. Ia merasa tidak enak mengambil yang besar. Sesampainya di rumah, Ibu Tiri dan Bawang Merah langsung memarahinya karena pulang terlambat. Bawang Putih menceritakan yang terjadi, tetapi mereka tidak peduli dengan cerita dan kelelahan Bawang Putih. Ketika Bawang Putih menyerahkan labu kecil, hadiah dari si nenek, Ibu Tirinya membanting labu tersebut. Tapi alangkah terkejutnya mereka. Dari labu tersebut berhamburan emas dan permata yang berkilauan. Ibu Tiri dan Bawang Merah langsung dipenuhi rasa iri dan serakah. Mereka merampas harta itu dari Bawang Putih. Bawang Merah pun memaksa ibunya mengizinkan melakukan hal yang sama. Ia sengaja pergi ke sungai membawa selendang yang bagus dan menghanyutkannya ke sungai. Ia akhirnya menemukan gubuk nenek itu. Namun, ketika diminta membantu pekerjaan, Bawang Merah merengut. Tidak mau membantu pekerjaan rumah dan bersikap kasar kepada nenek. Saat hendak pulang, si nenek mempersilahkan Bawang Merah untuk memilih salah satu labu yang tumbuh di depan halaman rumahnya. Bawang Merah memilih labu yang paling besar karena yakin isinya akan lebih banyak. Ia tersenyum penuh keserakahan. Sesampainya di rumah, ia dan ibunya membelah labu tersebut. Namun, yang keluar bukannya emas, tapi ular dan kalajengking yang mengerikan, yang akhirnya menggigit dan mematok mereka. Pesan moral yang disampaikan, kebaikan, kejujuran, dan ketulusan hati akan membawa kebahagiaan. Sebaliknya, ketamakan dan kejahatan hanya akan mendatangkan celaka bagi diri sendiri. Dukung terus Dongeng Anak Indonesia dengan cara like, komen, share, dan subscribe.